puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya percaya ucapan syukur kita ada di hadapan Tuhan. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan saya percaya jika kita setia, taat di hadapan Tuhan, maka roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tinggalkan semua kesibukan kita Bapak Ibu. Mari kita datang sujud di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita. Menyerahkan seluruh beban kehidupan kita. Menyerahkan seluruh masalah yang sedang kita alami. Karena saya percaya hanya di dalam Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah jemaat Tuhan sekarang Tuhan. Lawatlah kami Bapa. Baik kami yang di rumah ataupun dimanapun kami beraktivitas sekarang. Kami percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Untuk itu siapkan hatimu Bapak Ibu. Kita akan mulaikan ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada saat sekarang ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Sungguh besar perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak terhitung setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Syukur hormat hanya bagi-Mu. Glory Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Menguatkan kami Tuhan. Memegang erat setiap tangan kami Bapa. Kami butuh sentuhan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih
Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajaib luar biasa Engkau dalam hidup kami. Masalah boleh datang dalam hidup kami, pergumulan boleh datang dalam hidup kami, namun kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat, yang mampu mengatasi setiap pergumulan kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, sama-sama kita angkat pujian ini. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Terima kasih Roh Kudus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi haleluya Roh Kudus. Amin. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, angkat suaramu puji Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini kembali dari awal. Mari dengan sungguh-sungguh. Amin. Setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata. Haleluya Tuhan. Tiada
setiap hati kami Bapa. Bekerjalah dalam setiap hidup kami. Kami mau butuh Engkau Tuhan. Kami benar-benar butuh sentuhan kasih-Mu Bapa. Kami benar-benar butuh kekuatan dari Engkau Tuhan, menjamah dan melawat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Bapa, besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Amin. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kau hebat. Amin. Haleluya. Perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat. Amin. Haleluya Tuhan. Perbuatan-Mu di hidupku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini. Kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami bangga punya Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kuatkan kami Bapa, teguhkan hati kami Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menyembah dan memuji akan nama-Mu. Kami akan meninggikan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorak. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bertakhtalah dalam setiap pujian kami. Kami mau siap berglori bagi Engkau. Mari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan Allah kita. Hari ini saya percaya kebahagiaan dan sukacita ada dalam hidup kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, bahkan keluarga kita semuanya. Tidak usah dipikirkan apa yang terjadi. Pikirkan setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Semangat di dalam Tuhan. Percaya kita akan jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini ya Bapak Ibu. Haleluya. Dengan iman katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan amin. Lebih dari
Puji Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman. Yang pertama, sesuai instruksi dari pemerintah dan GBI Mawar Saron Pusat, kita masih belum bisa beribadah tatap muka. Sampai saat ini kita masih beribadah secara ibadah online, mungkin nanti ada ibadah live streaming, dan itu yang bisa kita lakukan pada saat ini. Yang kedua, gembala dan pengerja GBI Mawar Saron Citra Indah tetap berusaha melayani jemaat dengan bentuk ibadah online melalui link Mawar Saron Citra TV, men-share khotbah-khotbah gembala, bisa juga melalui grup-grup WA, dan ibadah sekolah minggu memakai link dari Superbook. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam masa-masa PSBB seperti ini. Dan terus dukung dalam doa, saudara, dalam doa dan dana untuk pembayaran cicilan tanah gereja. Di bulan Mei nanti, tanggal 26 kita harus bayar kembali cicilan tanah. Jadi Bapak Ibu yang mungkin sudah mempunyai, sudah mendapatkan berkat, silakan nanti bisa ditransfer ke rekening Yayasan Mawar Saron Citra yang ada di Bank BRI. Ya, itu saja saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mau mengumumkan sedikit saudara, untuk rekening persembahan misi bisa ditransfer ke Bank Rakyat Indonesia atas nama Yayasan Mawar Saron Citra. Untuk janji iman pembelian tanah gereja juga di Bank Rakyat Indonesia atas nama Yayasan Mawar Saron Citra. Untuk rekening untuk persembahan ucapan syukur perpuluhan bisa ditransfer melalui BCA atas nama Bapak Torkis Nababan, bisa juga melalui transfer OVO dengan nomor 0813 8524 3200. Jadi itu saja saudara yang bisa saya sampaikan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kalau kami sudah memuji memuliakan namamu, kami sudah meninggikan namamu Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagimu. Mari Bapa, Engkau sucikan, kuduskan persembahan yang akan kami berikan. Biar persembahan ini boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya kepadamu, Engkau yang akan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan bekerja di setiap kehidupan kita. Kita percaya tanpa firman kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu mari dengarkan setiap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Percaya firman akan bekerja dalam kehidupan kita. Iman kita semakin diteguhkan.
kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kuat. Jangan pernah takut dan gentar menghadapi situasi sekarang ini. Keyakinan percaya Tuhan sedang merancangkan yang terbaik untuk kita, untuk bangsa kita, hidup kita, rumah tangga dan keluarga dan pelayanan kita. Percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Gantungkan setiap pengharapanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dari awal. Haleluya Tuhan. Amin. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Amin, haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Katakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saatnya kembali kami merenungkan atas karya Tuhan yang besar dalam hidup kami, di mana momentum perayaan hari kenahikan Tuhan Yesus ke sorga 2000 tahun yang lalu memberikan jaminan kepastian bagi kami bahwa kami memiliki pengharapan baru di dalam Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan diteguhkan kembali akan firman Allah yang akan sebentar kami dengarkan. Tuhan berbicaralah bagi kami semuanya supaya firman ini boleh membuat iman kami semakin kuat, bahkan hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan, bahkan semakin kami boleh mempersiapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu urapilah hamba-Mu, pakailah menjadi berkat. Biarlah semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming ini juga mereka boleh sama-sama diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siap hari ini mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara-saudara sekalian. Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Satu momentum yang luar biasa tentunya, yang tidak kalah penting menurut saya untuk kita rayakan, yang dimana kalender nasional kita membuat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu kalender tanggal merah. Artinya bahwa negara kita sangat menghargai, bahkan juga memberikan tempat bagi anak-anak Tuhan untuk boleh kita libur secara nasional, di mana kita ingin merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Mungkin tidak semua negara bisa melakukan itu, namun kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Walaupun mungkin kita belum bisa beribadah secara tatap muka, namun saya sebagai pelayan Tuhan bersama dengan tim pelayan tetap memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh jemaat di GBI Mawar Saron dan juga para simpatisan GBI Mawar Saron. Nah, saudaraku, bicara mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita lihat memang di Alkitab, saudara, momentum kelahiran Tuhan Yesus ke surga ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita lihat mulai dari yang pertama tentang kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga adalah kebangkitan, yang keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan yang kelima itu adalah kedatangannya yang kita sedang nanti-nantikan. Nah, saudara-saudara sekalian, peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Walaupun memang meriahnya perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak semeriah Natal, mungkin tidak semeriah Paskah. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak kalah pentingnya untuk kita sama-sama rayakan. Saya percaya, saudaraku, setiap ibadah kita yang tertuju kepada Tuhan akan menjadi ibadah yang dupa, yang harum bagi Dia. Saudaraku, hari ini saya akan bagikan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Hari ini kita akan sama-sama perhatikan bagi saudara yang ada di rumah atau saudara di tempat pekerjaan, yang saudara mungkin punya Alkitab atau saudara punya handphone yang ada Alkitabnya, saudara boleh buka bersama-sama. Dan saudara boleh mengikuti firman Tuhan yang saya bacakan. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, suatu momentum yang luar biasa yang murid-murid waktu itu saksikan, di mana Yesus terangkat ke sorga dan mereka menyaksikan secara langsung. Dan kita sebagai orang percaya, momentum itu memang kita tidak bisa lihat lagi. Itu dirasakan murid-murid pada waktu itu. Nah, apa yang kita tadi sudah dengarkan dari pembacaan firman ini, di situ kita bisa melihat jelas setelah dia bangkit mengalahkan maut, lalu dia melakukan penampakan diri kepada murid-muridnya.
membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Tetapi tidak sampai di situ saudara sekalian. Yesus tidak cukup hanya menampakkan diri, tetapi dia juga terangkat ke sorga, saudaraku. Ini berita yang luar biasa yang harus kita imani. Di sini adalah perjalanan rohani kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang kita bisa lihat dari momentum kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, Alkitab berkata, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi syukurlah bagi Allah bahwa Yesus bangkit. Dan dia naik ke sorga, memberikan kepastian, memberikan jaminan bagi kita. Dan Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya apa? Supaya di mana aku kelak berada, kamu juga berada. Saudaraku, kita sebagai orang percaya harus bangga, harus bersyukur dengan hal ini. Kalau mungkin bagi orang lain ini suatu berita yang aneh, tetapi bagi kita suatu berita sukacita. Kalau Yesus naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Makanya dikatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang pasif, tapi dia Tuhan yang bekerja sampai hari ini untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa Pak kalau Yesus sudah terangkat ke surga, ya terus kita ngapain di muka bumi ini? Karena Yesus sudah terangkat ke surga, dia memberikan kuasa kepada kita, supaya kitalah menjadi saksinya di seluruh dunia. Makanya dia berkata dia memberikan Roh Kudus untuk penolong, untuk penghibur bagi kita semuanya. Dari momentum hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saya memberikan kebenaran firman Tuhan, makna daripada Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 dia berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, apa sih makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, untuk menegaskan supaya kita fokus kepada perkara-perkara sorga, bukan perkara-perkara dunia. Wajar pada waktu itu saudaraku situasi orang-orang Yahudi yang dijajah oleh bangsa Romawi, murid-murid berharap ketika Tuhan sudah bangkit, berharap Tuhan Yesus memulihkan bangsanya dulu. Makanya mereka berkata, maukah engkau Tuhan memulihkan keadaan orang Israel? Murid-murid belum mengerti. Mereka berharap pahlawan mereka, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, langsung memulihkan keadaan mereka. Tapi apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, ini dia. Kamu akan menerima kuasa. Jadi saudara-saudaraku, bahwa banyak orang hari-hari ini mengikut Tuhan fokusnya hanya perkara-perkara dunia. Sama seperti para murid, mereka selalu melihat keadaan di sekelilingnya. Padahal ada satu hal yang lebih besar yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Hidup di dunia ini sementara. Semua orang meyakini bahwa kerajaan yang kekal itu ada dalam kerajaan sorga. Saya percaya begini saudara-saudara sekalian, bahwa selagi masih ada kesempatan di muka bumi kita dipercaya oleh Tuhan, diberikan umur yang panjang buat kita, adalah suatu kesempatan supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau kita mengarahkan pikiran kita, fokus kita bukan saja perkara dunia. Bagi Yesus memang betul membebaskan orang-orang Israel dari tekanan orang-orang Romawi pada waktu itu, dari perbudakan orang-orang Romawi. Tetapi bagi Yesus lebih penting
bagaimana menyelesaikan perbudakan umat manusia dari perbudakan dosa. Jadi perkara dunia saudaraku itu sementara. Tuhan mau kita sungguh-sungguh saudaraku. Tidak main-main lagi dengan hidup ini. Kalau mungkin saudara ada sepertinya mengalami kekurangan secara materi, atau saudara mungkin sedang mengalami penderitaan yang ada, percayalah itu adalah pergumulan sementara. Ada yang lebih besar yang Tuhan sediakan, yaitu perkara-perkara surgawi. Ini yang harus kita kejar saudaraku. Mungkin saudara berkata, kalau saya hanya ngurusin perkara surgawi, kapan saya memberikan makanan buat anak saya? Saya juga tidak sedang mengatakan ketika saudara mengurusi perkara surgawi, saudara tidak membuat tanggung jawab saudara dengan baik. Itu pun adalah bagian daripada saudara mempersiapkan perkara-perkara surgawi. Bagaimana menyelesaikan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan makna bagi kita supaya kita tidak fokus kepada perkara dunia saja. Daging kita ini makin lama makin menyusut saudaraku. Secantik apapun, sekencang apapun kulit saudara, atau mungkin sebagus apapun saudaraku punya kalau mungkin ibu-ibu lebih paham ya, alat-alat kosmetiknya itu tetap terbatas. Tidak bisa. Kalau dunia ini sedang berusaha melawan suatu bentuk tubuh yang makin hari makin merosot. Tetapi percayalah bahwa semua itu ada masanya. Karena itu kalau kita hanya fokus kepada perkara dunia, saudara akan kehilangan kesempatan yang lebih indah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga, perkara sorgawi yang dimaksud di sini adalah supaya kita memberitakan Injil. Perhatikan di situ ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Perhatikan di situ saksiku. Menyaksikan, memberitakan. Tugas gereja yang paling utama saudaraku bukan membuat jemaat yang miskin jadi kaya, bukan. Tugas gereja adalah menyampaikan berita pertobatan, berita Injil kepada semua orang. Ini harus menjadi tugas gereja. Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, bukan supaya kita merasa paling rohani, bukan. Kalau saudara dan saya menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidup kita dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, berarti saudaraku dampak sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita harus memberitakan Injil. Kita harus jadi berkat buat orang. Karena Alkitab berkata satu orang yang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Jadi momentum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan pesan supaya gerejanya, kita semua memberitakan Injil. Tidak lagi hanya fokus kepada diri saya. Gereja yang bertumbuh bukan hanya soal banyak jemaatnya, tapi gereja yang bertumbuh salah satunya kalau jemaatnya mau memberitakan Injil. Soal pertobatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas kita, engkau dan saya harus jadi saksi. Di Yerusalem, Yudea, Samaria. Yerusalem bicara mengenai keluarga kita. Yudea bicara mengenai mungkin tetangga kita. Samaria adalah orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan sampai ke ujung bumi. Banyak orang saudaraku puas ketika dia diberkati. Tapi tanggung jawab kita ketika kita diberkati, supaya lewat berkat itu orang bisa menyembah Tuhan. Saya rindu pelayanan jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami layani, supaya kita tetap bersemangat memiliki api penginjilan.
Coba saudara mungkin renungkan, masih ada keluarga teman kita yang sampai hari ini mereka belum pernah datang beribadah. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, bukan hanya tugas majelis, tapi tugas kita semua. Supaya kita boleh menjadi berkat. Sehingga lewat kesaksian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, betapa Tuhan bersuka cita kalau kita melakukan ini. Karena ini amanat Tuhan. Sebelum dia terangkat, dia memberikan pesan, kamu harus jadi saksiku. Namanya amanat, Pak. Namanya pesan-pesan terakhir. Kalau kita ditinggalkan, biasanya pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Kalau ada keluarga atau orang tua kita, Tuhan kasih dia panjang umur, lalu sebelum dia menghadap Tuhan, lalu memanggil anak-anaknya memberikan pesan terakhir. Itu adalah mandat yang anak-anaknya harus lakukan. Sama seperti Yesus sebelum dia terangkat, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Berarti adalah mandat yang sangat penting supaya kita boleh memberitakan Injil. Dan itulah yang menjadi doa saya, supaya gereja ini, pelayanan kita, boleh terus memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Dimanapun saudara berada, di pekerjaan, bukan menjadi alasan saudara berhenti untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, dari makna Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita jika kita fokus kepada perkara sorgawi. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Dia menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Jangan terlalu takut Bapak Ibu ketika saudara melayani Tuhan. Ketika saudara memberitakan kabar baik. Ketika saudara berbagi kepada orang. Jangan takut saudaraku. Karena Tuhan yang menyertai kita. Kalau saudara takut saudaraku, saudara tidak percaya kepada firman-Nya. Penyertaan Tuhan Yesus itu dinyatakan langsung oleh Dia. Bukan dengan perantaraan. Kalau saudara baca di dalam Markus pasal 16 ayat 17. Bagaimana Tuhan sendiri yang berkata janji penyertaannya di dalam Markus pasal 16. Demikian firman-Nya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Lalu ayat 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara perhatikan. Dan dia berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkat ia ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Dia memberikan kepastian, dia memberikan kuasa penyertaan bagi kita semuanya. Makanya dimanapun saya berada, kalau Tuhan percayakan melayani apapun, saya tidak pernah takut. Bukan karena sayanya, tapi karena Tuhan yang bersama dengan kita. Kalau ada mungkin tetangga saudara ada kerasukan setan, saudara tidak perlu harus hubungi pendeta. Saudara tinggal berdoa sama Tuhan, karena saya percaya kuasa yang sama yang diberikan kepada murid, kuasa itu ada dalam hidup saudara. Tapi saudara juga jangan salah mengartikan ayat ini, karena dia berkata ketika saudara minum racun saudara tidak mati. Jangan sampai saudara rame-rame beli baygon, lalu saudara minum bersama-sama, lama-lama bye-bye and gone. Itu namanya mencobai Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana Tuhan memberikan suatu jaminan penyertaan, tanda-tanda menyertai orang-orang percaya. Artinya apa? Ketika saudara melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan tidak permalukan kita. Dan gereja harus memanifestasikan kuasa Tuhan itu. Khususnya saat-saat di mana sekarang keadaan negara kita butuh kehadiran gereja. Gereja yang saya maksud bukan gedungnya, bukan temboknya, tapi berbicara mengenai anak-anak Tuhan yang bisa menjadi solusi buat orang lain, bisa menjadi berkat buat orang lain. Mungkin ada tetangga sedang ketakutan, ketika berjumpa dengan saudara, orang itu merasakan ketenangan karena saudara membawa kabar damai, kabar sukacita.
Jangan sampai orang ketakutan ketemu sama saudara, makin takut dia. Malah saudara sendiri yang takut-takuti. Tapi saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah mengerti kebenaran, kita yang sudah diberikan kuasa, mari saudaraku manifestasikan kuasa Tuhan itu. Supaya banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan visi gereja di tempat ini semakin banyak diselamatkan. Bagaimana orang bisa diselamatkan kalau tidak ada yang memberitakan? Saya rindu kita bersama-sama untuk terus maju dalam Tuhan. Beritakan Injil kepada siapapun. Dan mintalah hikmat dan tuntunan Tuhan. Supaya setiap pemberitaan Injil, Tuhan mengurapi perkataan kita. Sehingga saudaraku, satu orang yang bertobat, malaikat di sorga bersorak-sorai. Maknai hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan cara memikirkan perkara-perkara sorgawi. Bukan hanya perkara-perkara jasmani. Supaya apa? Supaya fokus kita bukan lagi apa yang ada di dunia. Maknailah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Supaya kita menjadi saksi dan memuridkan banyak orang. Maknailah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menegaskan bahwa Tuhan menyertai kita ketika kita fokus kepada panggilan sorgawi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Terima kasih oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, angkat pujian ini. Dari mana datang pertolonganku? Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Amin Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidup. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolongan. Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Tempat persembunyian. Engkaulah penolong Kau penolong di saat susah. saat susah. Tempat perlindunganku. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisaiku. Dan perisai hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah sumber. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Tempat persembunyianku. Oh, Engkau penolong di saat susahku. di saat susahku. Amin Tuhan. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisaiku. Kau menara Amin Tuhan. dan perisai Yang terakhir katakan, haleluya, Engkaulah sumber kekuatanku. Engkaulah sumber Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. persembunyianku. Engkau penolong di saat susah. susahku. Oh haleluya. Tempat perlindunganku.
Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga memberikan pengharapan baru buat kita semuanya. Dia memberikan jaminan, kepastian bahwa Dia menyertai kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Selagi kita fokus kepada perkara-perkara sorgawi, Dia tidak membiarkan engkau bergumul sendiri. Hari ini saudara percayalah, terimalah kuasa yang dari Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus telah diberikan kepada kita. Biarlah urapan dan kuasa Tuhan turun bagi saudara hari ini. Sehingga setiap apa yang kamu alami, itu adalah sebuah cara supaya saudara mendapatkan manifestasi daripada kuasa Tuhan. Tuhan izinkan pergumulan itu terjadi supaya kita bisa merasakan kuasa-Nya bekerja dalam kelemahan kita. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan dalam setiap apapun menghadapi tantangan demi tantangan kehidupan ini. Haleluya. Jemaat Tuhan yang kukasihi, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kau yang haus hari ini dipenuhi oleh Tuhan. Yang mungkin rohanimu sudah mulai mengalami kekeringan. Saudara sudah mulai jauh dari Tuhan. Saudara sudah tidak mengandalkan Roh Kudus lagi hari-hari ini. Saudara mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan kemampuanmu, mengandalkan pikiranmu. Hari ini kita sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan kita andalkan, sehingga kau dan saya boleh merasakan dan mengalami karya Tuhan yang besar. Haleluya. Bapa di surga, hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan yang terangkat, yang sedang mereka membutuhkan lawatan Tuhan secara pribadi, dimanapun mereka berada, Roh Kudus Engkau jamah, Roh Kudus pulihkan, Roh Kudus Engkau Tuhan urapi. Mampukan mereka Tuhan boleh menjadi berkat. Bahkan Tuhan ada satu tugas yang lebih besar, yaitu supaya kami memikirkan perkara sorgawi, memberitakan kabar baik bagi banyak orang, menjadi berkat buat orang lain, supaya mereka boleh melihat ada Kristus dalam hidup kami. Jadikan kami boleh jadi berkat Tuhan. Kami tidak hanya minta diberkati, tapi biar kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Lewat pergumulan kami Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan. Dan kami Tuhan boleh menyaksikan bahwa Tuhan sudah tolong kami. Dalam nama Yesus. Saudara boleh turunkan tangan. Saya buat berdoa buat saudara. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkaulah pertolongan bagi kami. Hamba berdoa buat umatmu yang hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu. Kiranya Tuhan belas kasihan-Mu buat setiap umat-Mu pada hari ini. Yang menguatkan mereka, yang memberkati mereka. Bahkan Tuhan, apa yang sedang mereka alami, Tuhan lebih mengerti. Bapa yang baik, nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat, supaya kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini, bahkan di cabang kami, di Grand Nusa Indah, di Grand Vista. Biar Tuhan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Tuhan berkatilah, berkaryalah buat gereja-Mu. Kami punya visi besar Tuhan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan ini. Kami ingin Tuhan memiliki tempat yang lebih besar untuk menampung jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kalau kami terbatas Tuhan memiliki dananya, tapi Allah kami Allah yang sanggup mencukupkan segala keperluan. Mulai dari pembebasan lahan sampai kepada pembangunan. Tuhan yang mengirimkan orang-orang Majus dari timur. Tuhan akan mengirimkan burung gagak. Tuhan kau mengirimkan orang-orang yang tepat. Bahkan Engkau juga sanggup memakai umat-Mu untuk perpanjangan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus.
Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mengalami tantangan secara ekonomi Tuhan, tapi kami percaya visimu tetap jalan, visi gerejamu tetap maju dalam Tuhan. Pakai kami jadi berkat para pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi berkat buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang sampai hari ini kami boleh merasakan pertolongan Tuhan. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan, pagari mereka Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit virus bakteri, khususnya yang sedang terjadi sekarang COVID-19. Hamba menolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan Tuhan buat seluruh umat, pemagaran Tuhan buat seluruh jemaat dalam nama Yesus. Memberkati seluruh gereja-gereja yang mungkin saat-saat ini tidak bisa semuanya beribadah secara tatap muka. Tuhan memberkati gereja-gerejamu. Bahkan juga memberkati Tuhan GBI Mawar Saron Pusat yang ada di Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahway, dan Ibu Gembala kami, dan seluruh gembala-gembala cabang. Tuhan memberkati Tuhan. Bahkan juga pembina kami dari Cilengsi, Bapak Pendeta Ramini di Sinaga, Tuhan juga memberkati seluruh hamba Tuhan dan jemaat yang ada di sana. Kami memberkati kota di mana kami ada, Citra, Jonggol, Cibarusa, Cilengsi, Gandoang dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kota di mana kami ada aman dalam perlindungan Tuhan. Biarlah lewat momentum ini Tuhan kami semakin menyadari bahwa kami butuh Tuhan. Berkati juga pemerintah kami Tuhan, yang sedang berusaha, berupaya kerja keras bagaimana mengatasi Tuhan pandemi virus COVID-19 ini di dalam bangsa Indonesia ini. Berkati presiden kami, berkati para aparaturnya, para menterinya, berkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai kepada tingkat yang paling bawah. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan supaya segera Tuhan Indonesia bebas dari virus corona ini dalam nama Yesus. Supaya kami boleh rindu kembali Tuhan berjumpa dengan umat-Mu di gereja, di rumah-Mu ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami lebih setia lagi dalam hidup ini, mempergunakan waktu yang ada untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan hari ini, buat seluruh tim pelayan yang sudah melayani-Mu. Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Sempurnakanlah doa hamba-Mu ini seperti mana Engkau mengajar kami dalam berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Haleluya, amin. Kiranya Kau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa